Ini hari ini di Pacita seperti segmen yang pertama tadi akan sudah bincang-bincang nih kepada kalian semua Sobat Dios. Kalau hari ini di Pacita Pagi punya cerita ini ada kedatangan tamu yang istimewa, yang kece abis, yang keren abis, yang famous istilahnya. Kita kedatangan hari ini itu Pastor Christopher Tapiheru. Hai Kak. Halo semuanya. Selamat Gimana? pagi ya. Good Selamat morning, datang lagi nih. Thank you, thanks for having me. Senang balik sini lagi. Seneng ya. Iya. Ini kali keduanya ya Kak Kris Iya, kali kedua, betul. datang ke Dios Radio nih, datang ke kota Bandung nih. Gimana dulu nih setelah sekitar ada berapa bulan kali ya? 6 bulan ada Terakhir ya? Agustus kayaknya. Agustus ya. Gimana setelah atau selama Agustus sampai sekarang udah pernah ke Bandung atau Ada beberapa kali. ada pelayanan berapa di kali Bandung, ya? Oke, sebelumnya nih gimana, sehat pasti ya? Puji Sehat Tuhan. puji Tuhan ya. Liburan Imleknya gimana? Berkesan tentunya walaupun jatuh di hari Minggu ya, tapi puji Tuhan kemarin walaupun pelayanan tetap ada waktu buat makan bareng keluarga juga. Jadi senang sih. Ya. Dan senangnya puji Tuhannya pemerintahnya agak peka dikit ya. Jadi ada cuti bersama. Oh iya benar. Tapi tetap ditinggal ke Bandung juga sih pelayanan di Iya, hari iya, iya. libur ini kan. Benar. Iya. Tapi setidaknya bisa punya waktu bersama keluarga ya. Ya. Oke Sobat Dias, hari ini di Pacita nih kedatangan tamu Pastor Christopher Tapiheru. Hari ini kita lagi mau bicara ini hal-hal yang mungkin saat ini kurang diperbincangkan. Tetapi ini sangat dibutuhkan sih sebenarnya hari ini ya. Hari ini tuh kita mau bahas tentang attitude. Lebih kemana sih tentang karakter kita tuh menentukan masa depan kita. Iya kan, wah ini keren banget sih. Jadi apa yang kita lakukan itu berdampak tuh di depan nanti gitu. Betul. Nah kalau gini kita akan dengar dulu nih dari Pastor Christopher untuk nyampein nih buat Sobat Dio semuanya yang dengerin pagi hari ini. Tapi sebelumnya aku akan buka line WhatsApp kita di nomor 0813 8722 7274. Bagi Sobat Dios yang pengen bertanya atau mau interaktif juga boleh banget. Agnes ulangin di nomor 0813 8722 7274. Bisa juga kami menerima DM di Instagram Dios Radio VOI. Tulisannya disambung semua ya. Jadi bagi Sobat Dios yang ingin bertanya-tanya seputar tentang attitude, lebih lagi kepada karakter kita menentukan masa depan kita, boleh banget. Nah kali ini kita akan kasih kesempatan nih kepada Pastor untuk menjelaskan apa sih karakter yang menentukan kita di masa depan. Silakan Pastor. Iya, kemarin di briefing sebenarnya lebih bahas tentang attitude ya. Attitude, tapi karakter kan juga hasil bentukan dari attitude itu kan menghasilkan karakter gitu ya. Pada akhirnya menjadikan siapa kita gitu kan. Dan ini nampaknya harus dibangun dari sedini mungkin. Dan aku mau coba bagiin apa yang aku sebut sebagai bukan hanya Christian attitude tapi Christitude, artinya karakternya Kristus gitu, attitude-nya Kristus. Ya, kita mulai di 1 Timotius 4 ayat 12. Aku pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dia bilang gini. Rasul Paulus bilang kepada anak rohaninya, Timotius. Jadi ini sebuah nasihat dari papa rohani ya kepada anak rohaninya. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu. Nah ini kata-kata ini nih, si attitude atau karakter nih diterjemahkan sebagai kelakuan. Ya, di terjemahan baru 2 yang akan dirilis tanggal 9 Februari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebut tingkah laku. Ya, firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup mencatat sebagai cara hidup. Ya, Alkitab mudah dimengerti dan terjemahan sederhana Indonesia mencatat sebagai gaya hidup, bahkan jadi lifestyle. Ya. Kita harus jadi teladan dalam percakapan, dalam kelakuan tadi, tingkah laku, cara hidup, lifestyle, attitude, ya, karakter. Berikutnya dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan dengan hidupmu yang murni. Jadi ini sebuah nasihat yang dikasih tahu Rasul Paulus, kalau nggak mau direndahin tuh jangan malah jadi nyolot dan berusaha membuktikan diri bahwa saya juga bisa, saya juga tahu, saya lebih tahu atau saya lebih pintar, saya lebih hebat. Malah jadi kelihatan norak ya, bahkan di marketplace pun attitude seperti ini tuh tidak menyenangkan gitu loh, ketika orang tuh sok jago gitu, walaupun mungkin jago beneran tapi sok jago itu bikin orang jadi ilfeel kan gitu. Akhirnya Rasul Paulus bilang kalau nggak mau direndahin walaupun masih muda, sibuk jadi teladan aja pokoknya.
Ya, sibuk jadi teladan, hidupi apa yang kamu katakan, kan gitu ya. Walk the talk. Apa yang kamu ngomong, itu yang kamu hidupi. Jadi orang yang punya integritas. Nyambung nih apa yang diomongin sama yang dilakukan tuh sama. Nggak cuma ngomong doang gitu. Ya, dan ini bicara tentang attitude yang nampaknya kita harus jadi teladan dalam kelakuan kita tadi ya. Tingkah laku, cara hidup, bahkan jadi lifestyle, jadi gaya hidup kita. Di 1 Petrus 4 ayat 1, bahkan ada ayat yang benar-benar secara literal tertulis sebagai attitude. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1 aku pakai versi firman Allah yang hidup, dikatakan demikian. Karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan, saudara atau Anda dan saya harus bersikap sama seperti dia. Interesting. Ya, harus bersikap sama seperti dia, punya attitude yang sama seperti Kristus, yang saya sebut sebagai Christitude tadi. Siapa yang menderita karena dia, siapa yang menderita karena Yesus sudah putus dengan dosa. Ya, kalau terjemahan baru menulis berhenti berbuat dosa. Wow. Ya, jadi ketika jadi ini sebuah keputusan sih, sebuah keputusan dalam hidup. Kita menentukan kita mau memilih bersikap sama seperti siapa gitu. Ya, dan makanya penting untuk walaupun kita punya banyak idola dan kita nggak bisa paksain siapapun mengidolakan siapapun. Cuman saya akan terus ingatkan siapapun untuk sebagai orang Kristen, idola kita nomor 1 tuh harus Kristus gitu loh. Jadi biar dia yang paling kita jadiin panutan, jadi kita pengen jadi kayak dia gitu. Sehingga kita bercita-cita juga mengambil keputusan dalam hidup untuk bersikap sama seperti dia, sama seperti Kristus. Ya, di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dijelaskan lebih lanjut sikap seperti Kristus itu seperti apa, attitude, karakter seperti Kristus tuh yang kayak mana sih sebenarnya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dia bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama as a community, ya sebagai dalam hidup bersama, khususnya sebagai komunitas orang percaya dan juga bahkan di lingkungan di mana kita berada, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Attitude dan karakter ini sebenarnya perpaduan dari apa yang ada di hati dan pikiran seseorang sebenarnya. Itu yang akan keluar jadi dia punya kelakuan gitu. Ya, jadi kalau kelakuannya minus, nampaknya terlalu banyak sampah yang memenuhi hati dan pikirannya gitu. Ya mungkin kekecewaan, mungkin juga ajaran yang salah, atau teladan juga mungkin yang salah, kadang gitu kan. Kadang mungkin ajarannya bagus tapi prakteknya jelek, jadi akhirnya yang kita teladani prakteknya yang dipraktekin sama orang yang ngajar kita kan gitu. Padahal teorinya oke gitu, tapi dia nggak menghidupi apa yang diajarkan, akhirnya kita niru kelakuannya dibanding dengerin ajarannya kan gitu ya. Tapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah, ya Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dalam konteks ini berarti apa? He humbled himself. Dia merendahkan dirinya. Dan ini yang mesti dimiliki. Ya, mesti dimiliki. Seperti Kristus adalah kita humble ourselves. Kita mengosongkan diri, gak menganggap hak kita ini sebagai sebuah milik yang mesti dipertahankan, tapi kita bisa rela meletakkan ya hak kita ya demi bisa melayani. Dibilang mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia lebih jauh lagi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi di sini kita lihat pikiran dan perasaan Kristus lah yang membuat seorang bisa menjadi seperti Kristus, memilih untuk humble himself, ya, untuk rendah hati, merendahkan diri, taat, setia ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebuah tindakan servanthood, sebuah keputusan untuk melayani. Ini juga sebuah attitude, sebuah karakter pelayan. Selalu kehadirannya, selalu dia mengupayakan dirinya untuk menjadi pribadi yang helpful. Siapapun harus terbantu ketika ada saya, terberkati karena saya ada di sini kan gitu. Ya, dan ini sebuah keputusan. Seperti keputusan juga untuk mengikuti Yesus pun keputusan untuk memiliki karakter dan attitude-nya Kristus, ya, memiliki Christitude tadi. Di Matius 11 ayat 29, ini ntar lagi aku selesai, bisa kita ngobrol. Matius 11 ayat 29 jelas banget, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, belajarlah padaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dua itu
Ya, dua itu karakter utama yang mesti kita kejar. Dan karena itu yang Yesus bilang, kalau kamu belajar dari saya, pelajari yang utama nih, karena aku lemah lembut, satu, nomor dua, rendah hati. Sehingga jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi nampaknya kita nih dipenuhi kepanikan gitu ya. Antara bahasa sekarang overthinking, apalah macam-macam. Ya kita panik sendiri, panic attack, what not. Ternyata jiwa kita nih gak tenang gara-gara kita nih gak belajar sungguh-sungguh sama Yesus. Kita gak mengejar yang Yesus suruh kejar, yaitu apa? Kelemah lembutan dan kerendah hatian. Kita malah mengejar yang sebaliknya, pengen menjadi yang paling besar, pengen yang paling apa ya istilahnya ditakuti kan gitu. Jarang orang mengejar kelemah lembutan dan kerendah hatian tuh jarang. Dikejar biasanya gitu yang siapa yang paling hebat, paling jago, paling kan gitu akhirnya. Ya kan? Akhirnya nggak dikejar yang disuruh kejar. Padahal dua ini ternyata karakter yang utama yang Yesus suruh kita benar-benar pelajari dari dia, yaitu lemah lembut dan rendah hati, dua itu. Dan itu karakter yang attitude yang mesti dimiliki ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus utamanya. Ya, lemah lembut berasal dari hati yang penuh kasih sebenarnya kepada sesama. Itu yang bikin kita lembut sama orang lain sebenarnya. Ya kan, kita akan gak mungkin kasarin orang yang kita kasihi, pasti. Kalau kita mengasihi dia, kita akan memutuskan untuk bersikap lemah lembut, untuk sabar, untuk gak controlling, untuk belajar ya tadi gak nge-push gitu loh. Ya, lemah lembut tuh berasal dari hati yang penuh kasih kepada sesama. Cuman itu doang yang bisa bikin orang lemah lembut. Di luar dari itu apa gitu, gak ada. Kita cenderung gak sabar, cenderung kasar. Tapi kalau kita mengasihi pribadi yang kita lagi berusaha bersikap di hadapannya kepada dia, kita akan lemah lembut. Bahasa Inggris itu gentle. Ya. Yang ada jadi akar kata jadi juga gentleman orang pribadi yang laki-laki yang lemah lembut, yang gentle tuh punya wibawa, yang walaupun kuat tapi nggak kasar gitu loh. Ya, yang pertama lemah lembut, yang kedua rendah hati. Nah, bahasa Inggrisnya tentunya humble atau kerendah hatian tuh humility. Nah, humility ini unik nih. Humility ini artinya nih knowing your place. Ya, tahu tempat, atau kalau dalam bahasa Indonesia tahu diri. Nah, makanya gini unik. Ketika Yesus datang jadi manusia, dia tahu perannya dia ini, tugasnya dia itu untuk menjadi juru selamat. Ya benar-benar jadi manusia yang sempurna. Jadi dia mengesampingkan kesetaraan dengan Allah. Dia minggirin tuh semua karena dia lagi jadi manusia gitu. Nah, itu menarik sekali. Gimana caranya Sang Maha jadi yang paling istilahnya paling bawah, jadi yang paling hamba gitu loh. Dan ini yang mesti kita teladani sungguh-sungguh. Ya, dua hal nih, lemah lembut dan rendah hati tadi. Ya, sehingga ya masa depan kita akan dibangun benar-benar dengan keserupaan dengan Kristus yang membuat kita bisa, saya akan sebut sebagai bisa dipercaya sama Bapa. Ya, pada akhirnya Tuhan kan sekarang bukan hanya mencari yang masih percaya, tapi yang bisa dipercaya. Karena yang bisa dipercaya dalam hal kecil akan dipercayakan hal yang lebih besar gitu loh. Jadi kalau mau ada sesuatu yang kita upayakan dalam hidup, kita upayakan itu untuk bisa dipercaya sama Tuhan, memilih untuk mengejar dua karakter tadi tuh, yang membangun dari dasar lemah lembut dan rendah hati tadi. Lukas 18 ayat 14, aku tutup dengan ini. Tuhan Yesus bilang, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi targetnya bukan untuk kita gitu. Targetnya emang kita merendahkan diri kita karena kita tahu diri. Kita ini hamba, kita ini ciptaan, ya kita ini pengikut Kristus, kita bawa nama besar Kristus. Kita ini hamba yang melayani satu Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Ya, dan kita ini manusia, kita ini ciptaan yang gak boleh hidup suka-sukanya sendiri. Jelas harus sangat connect dan terus bertanya, pencipta saya ini nyiptain saya ini buat apa? Atau lebih jauh lagi buat siapa? Dan itu yang buat kerendah hatian kita nih gak manipulatif. Karena jujur ya, orang bisa jadi loh rendah hati tapi humble bragging gitu. Dia ngerendah buat ditinggiin, dan itu kan Tuhan paling gak suka justru yang kayak gitu. Ya, pura-pura rendah hati biar dipuji-puji gitu kan, kayak oh selamat datang di gubuk saya, padahal rumahnya mewah gitu kan, nyebelin juga. Orang juga kayak apaan sih ini orang rendah hati tapi nggak gini-gini juga, ini mah ada udang di balik bakwan kan gitu. Jadi ya itu sih yang aku mau share tentang si Christitude-nya, aku sebut ya Christian attitude atau attitude like Christ, karakter dan sikap Kristus. Itu sih paling. Wah, keren banget ya, benar.
sepertinya sih banyak orang bisa ngelakuinnya tapi intinya ketulusannya agak Nah kurang itu ya kayak tadi betul, selamat kurang. datang di Dia, rumah. apa ya? Dia tuh pencitraan gitu loh. Benar. Jadi intinya ketulusan keren banget dan teladan yang paling kita teladani istilahnya yang tadi ya pasti Yesus gitu, lemah Tentu lembut saja, ya. dan rendah hati. Apalagi kalau zaman sekarang ya Kak Kris ya, lemah lembut itu bukan lemah lembut, lemah gemulai. Nah itu jadi ngondek larinya ya lain itu. Itu beda konsep ya teman-teman. Itu beda konsep Iya, lagi iya. gitu ya. Terus rendah hati juga ya kebanyakan sih kayak orang memberi kepada orang dengan cuma segini tapi kenapa harus disebutin nominalnya? Betul. Kadang kalian seperti itu. Ya, Keren banget nih Sobat Dios ya, penjelasan dari pastor kita pada pagi hari ini. Agnes buka line setiap Sobat Dios yang pengen bertanya sekali lagi di nomor 081387227274. Agnes akan buka segmen pertanyaan dari setiap Sobat Dios semuanya, tetapi Agnes akan putarkan satu lagu dulu buat kalian semua. Terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Kembali lagi di sini bersama Agnes dan Pastor Christopher Tapi Heru di program Pacita Pagi Punya Cerita. Bagi Sobat Dia semua yang baru bergabung, selamat bergabung saja. Hari ini ada bahasan yang cukup keren abis banget tentang attitude nih. Kalau tadi segmen berikutnya, sebelumnya maksudnya kita udah ngebahasin atau Pastor sudah jelasin tuh apa attitude kita, siapa yang jadi teladan kita, dan hal-hal yang sebenarnya harus kita lakuin nih menurut firman Tuhan pastinya ya, bukan menurut teori-teori yang di luar sana. Nah, Sobat Dios udah ada pertanyaan yang masuk ke kita nih. Jadi ini adalah kesempatan bagi Sobat Dios yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Agnes ulangi lagi nomornya di WhatsApp kita di 081387227274. Oke, Pastor, kita mulai aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, ada pertanyaan. Di zaman ini karakter apa sih yang hilang gitu? Yang ya pertanyaan simpel banget cuman gitu. Di zaman ini karakter apa sih yang udah hilang? Silakan Pastor. Dua tadi sebenarnya hilang ya. Maksudnya kalau kalau Yesus sendiri bilang kita harus belajar dari Dia tentang dua hal yang tadi khususnya. Ya, rendah hati dan lemah lembut tadi, nampaknya dua itu memang yang hilang. Orang cenderung, apalagi di era yang serba buru-buru ya, serba perfeksionis, pasti orang cenderung modenya tuh ngegas gitu. Nggak lembut sama sekali, kasar. Dan kadang, beberapa bahkan berpikir mereka berhak kasar. Ya, saya mesti mengingatkan semua kita, bahkan diri saya sendiri, being right doesn't mean you have right to be rude. Bener, bukan berarti lu punya hak untuk kasar gitu loh. Dan kadang itu yang akhirnya jadi lemah lembut, ya jauh. Lawannya lemah lembut kan kasar ya. Gitu. Nah itu karakter itu udah pasti hilang. Makanya Yesus suruh kita belajar dari Dia. Belajarlah padaku, aku lemah lembut. Dan tentu yang kedua yang asing, rendah hati. Di zaman yang serba meninggikan diri, rendah hati ini asing banget gitu. Ya itu dua itu sih yang hilang sekarang. Makanya saya berharap justru para pengikut Kristus yang memiliki dua karakter ini. Kita ngikutin Kristus, kalau nggak sama kayak Kristus terus ngikutin siapa selama ini kan gitu ya. Jadi dua itu sih yang paling asing karena nggak umum. Culture dunia ini ngajarin kita yang sebaliknya gitu loh. Untuk tadi serba nggak sabaran, buru-buru, demanding, kasar. Atas dalil bahwa saya benar gitu. Benar kan bukan berarti punya hak buat kasar. Dan satu lagi ya tadi, semuanya tentang meninggikan diri kan. Jadi rendah hati ini asing banget. Jarang orang mengejar itu. Bahkan rendah hatinya tadi aku bahas di awal ya. Sempat bisa jadi rendah hatinya manipulatif gitu loh. Kita rendah hati sebenarnya enggak gitu, tapi biar kelihatan rendah hati. Dan umum kan kayak gini ya. Karena gini, aku pernah ngobrol sama teman yang dengan jujur bilang, tapi gimana cara kita bisa rendah hati ya? Gimana ya kita bisa merendahkan diri kita gitu, karena sulit. Kalau kita ngerendahin diri dengan sengaja, kita jadi sombong tapi tersembunyi gitu. Ya kan? Ya juga ya. Akhirnya aku ingat satu quotes bagus, aku lupa siapa yang ngomongnya. Dia bilang, rendah hati itu kayak tidur. Ketika kita mengira kita udah rendah hati, berarti belum. Ya kan, pernah berusaha tidur kan? Kadang kita gitu kan, kayak aduh lagi berusaha tidur nggak bisa tidur, tapi lama-lama ini gue tidur nih akhirnya loh. Justru belum tidur tuh kalau bisa pikir gitu, ngerti kan? Nah rendah hati itu sama gitu loh. Akhirnya kita nggak bisa buat dia harus natural. Gimana caranya kita bisa rendah hati? Sederhana, kita tinggikan Tuhan. Ketika kita sibuk meninggikan Tuhan, secara otomatis kita akan rendah hati. Tapi ketika kita sibuk meninggikan diri, itu dia tuh. Kita malah bisa jadi bukan hanya nggak rendah hati, bisa jadi malah ngerendahin Tuhan, lebih parah lagi kan? Itu jadi nampak itu sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat gitu.
Ya itu yang asing lah, dua itu yang Jadi hilang, dua yang itu hilang yang sekarang udah ya. hilang yang Ya. di zaman ini. Oh, bagi yang udah bertanya, jadi udah tahu nih bahwa karakter ataupun attitude apa yang udah hilang tuh ya memang kartun Kristus sih udah jarang ditemuin gitu ya. Iya. Jadi yuk bagi sobat dia semuanya nih, kita kembali lagi nih kepada karakter yang sebenarnya harus kita ikutin nih sobat Dias. Oke, pertanyaan yang kedua nih Kak Kris. Bagaimana nih kita menyikapi kalau menurut kita kan attitude kita baik, Oke. tapi kan kita nggak bisa dapat menyenangin semua orang di sekeliling Menyenangkan kita semua gitu. Jadi gimana? Kadang kayaknya kita udah baik kok dijahatin, atau misalnya kita ngerasa, nah kebanyakan tuh Nah itu dia tuh. kebanyakan ngerasa udah baik deh, tapi Ngerasa. kok dia ngerasa. Tapi kan ini mungkin pertanyaan yang mungkin nih orang baik sih yang nanya. Betul, semoga ya yang bertanya. Semoga. Atau jangan-jangan cuma ngerasa. Jangan sampai. Iya, iya. Jadi gini, balik lagi ya, maksudnya kekristenan itu kan mengajarkan kita untuk nggak berfokus ke diri sendiri. Jadi kalau kita berfokus ke diri sendiri, itu yang kita pikirin. Kita ini berkarakter baik, berattitude baik, biar kita nggak jahatin orang. Ujungnya kan buat kita. Kan harusnya bukan gitu kan. Kita nggak pamrih lah kalau bahasa Indonesianya tuh. Kita nggak bikin yang baik ini biar ada sesuatu yang enggak. Karena gini, satu tentang menyenangkan semua orang, mustahil untuk menyenangkan semua orang. Ya, nggak mungkin semua orang bisa suka sama kita. Kita bukan es krim. Ada aja orang yang nggak suka es krim loh. Iya. Kita juga bukan coklat. Dan sorry, Yesus aja ada yang nggak suka, apalagi kita. Yesus loh yang bikin mujizat, yang nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati aja masih ada yang nggak suka. Padahal orang pribadi yang menyenangkan, lemah lembut dan rendah hati, bisa aja ada yang nggak suka. Nah apalagi kita. Ya orang kan kalau nggak suka sama kita kan macam-macam motifnya. Ada yang ngiri, ada yang emang pure apa ya, bahasa rohnya tuh pure ciong aja gitu. Enggak bercanda, bukan bahasa roh. Emang nggak nyambung aja gitu, tipe orangnya emang nggak senang aja sama kita, emang sentimen aja, ada yang gitu. Jadi untuk menyenangkan semua orang itu satu upaya yang paling melelahkan karena nggak akan pernah terjadi. Tetap ada yang nggak suka sama kita. Tapi gini, kita kan membangun karakter dan attitude kita bukan untuk disukai semua orang pada akhirnya. Pada akhirnya untuk pertama memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan nomor satu. Makanya itu yang bikin kita sebenarnya melakukan semuanya ini nggak terlalu mikirin apa pendapat orang. Karena kalau kita mikirin pendapat orang, jujur jadi manipulatif kita. Ya kalau nggak manipulatif ya tadi jadi mudah menyerah gitu. Jadi gini, karakter dan attitude harusnya jadi sesuatu yang natural. Natural. Jadi semacam kalau di Alkitab tuh digambarin sebagai kayak buah roh ya. Yang ada 9 tuh, kasih, sukacita, damai sejahtera, self control kan gitu. Itu harus jadi sesuatu yang hasil dari yang natural, dari hubungan kita sama Tuhan. Dan kalau itu natural, kita nggak, bahasa Inggrisnya tuh effortless. Effortless meaning kita nggak sampai mesti berupaya keras untuk menjadi lemah lembut atau rendah hati. Karena it's just who we are. We are humble and gentle, just like Christ. Jadi bukan sesuatu yang kita buat-buat, kita bangun pencitraan. Karena kalau bangun pencitraan gini, being fake is exhausting. Pura-pura itu capek, gitu loh. Jadi kalau kita nggak pura-pura, ketika orang nggak anggap kita salah atau nggak menghargai kelemah lembutan dan kerendah hatian kita fine-fine aja. Karena it's just who we are, gitu loh. Kita nggak melakukan ini untuk dapat sesuatu kan. Kita melakukan ini sebagai benar-benar ketaatan kita kepada Tuhan untuk meneladani Kristus seperti yang dia bilang kan. Kalau kamu rindu jiwamu mendapat ketenangan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati kan gitu. Jadi pertama utamanya buat kemuliaan Tuhan, bonusnya untuk ketenangan jiwa kita. Jadi nanti apa kata orang nggak akan bikin kita insecure, ya kan? Betul. Karena kalau nggak ya susah. Kalau kita patokin semua dari kata orang ya kita jadi people pleaser kan. Gini, people pleasing itu melelahkan sekali. If you live by people's approval, you will die by their rejection. Kalau Anda hidup karena pengakuan manusia, Anda akan mati karena nggak diakuin sama mereka. Tapi kan kita nggak live by people's approval. We live by God's approval. Kita nggak hidup dari apa kata orang, kita hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan kan gitu. Itu sih paling. Jadi gimana lah, maksudnya sebuah pengingat, hendaknya kita nggak melakukan ini untuk dapat sesuatu dari orang lain gitu. Tapi benar-benar fokus kita untuk memuliakan Tuhan, sehingga di saat yang sama ketika kita meninggikan Tuhan kan, kita bisa jadi rendah hati secara natural. Dan rendah hati juga nampaknya jadi semacam saling connected gitu. Karena gini, orang yang biasanya kasar, orang yang kasar biasanya orangnya sombong. Bener gak? Iya. Makanya dia kasar. Gak mau kalah. Gak mau kalah, gak mau denger nasihat, karena berasa udah paling bener.
Akhirnya biasanya orang-orang yang sombong inilah yang akan kasar. Nah, kalau orang rendah hati, pasti lawannya sombong, lawannya kasar, pasti dia lemah lembut. Gitu. Nampaknya dua itu saling berkaitan tuh, attitude dan karakter. Si lemah lembut dan rendah hati itu berkaitan. Jadi hendaknya semua itu jadi sesuatu yang natural, berasal dari keintiman kita sama Tuhan ya. Sehingga nanti apapun respon dari orang gak akan mempengaruhi kita. Apapun yang terjadi, kita akan tetap jadi diri kita sendiri dalam Tuhan. Diri kita yang lemah lembut dan rendah hati. Beberapa orang, aku belajar dari hidup almarhum ayahku ya. Ada aja orang yang gak suka, yang tetap jahatin papa. Karena tadi ada dua hal, rata-rata karena iri sih. Iri gitu ya. Dan akhirnya di akhir hidup ayahku gitu, mereka jadi orang-orang yang datang dengan semacam permintaan maaf yang tidak terkatakan. Karena akhirnya menyadari, iya selama ini saya yang salah. Maksudnya. Dan itu sebuah pelajaran berharga buat saya. Apa artinya kita menghidupi jati diri kita dalam Tuhan, sehingga karakter dan attitude ini jadi sesuatu yang natural. It's who we are. Jadi gak akan pernah berubah sampai kita pulang atau sampai Tuhan jemput kita lagi gitu loh. Dan akhirnya orang-orang itu yang akan berubah sendiri. Gini, mereka berubah. Kita berharapkan mereka berubah kan biasanya buat kepentingan kita. Biar lebih enak kerjanya, jadi gak ada gontok-gontokan, biar lebih nyaman atmosfernya. Tapi jujur semua itu self-centered kan. Kita mikirin kenyamanan kita. Tapi bisa gak kita seperti Kristus untuk Kristus, bukan untuk kita? Bisa gak sih? Gitu. Dan itu yang mesti dikejar tuh, si ketulusan ya bahasanya ya. Gak ada udang di balik bakwan, gak ada modus lah, benar-benar tulus gitu. Itu sih yang mesti kita kejar juga. Ya. Kalau misalnya tadi kan Kak Kris bilang ya tulus, terus kita misalnya punya karakter Kristus. Ini gimana nih kalau misalnya nih ada orang yang sebenarnya latar belakangnya jahat nih, tapi mungkin pas denger kita ngomong nih pagi ini, iya ya bener juga nih. Ya istilahnya kan kalau kita lagi denger semangat, oke, gua akan berbuat baik. Jebret langsung. Pasti kan kalau misalnya gini nih Kak Kris, ada kan Tuhan berikan aku kesabaran. Itu bisa aja ntar siang tiba-tiba kita lagi ngendarin motor di jalan tuh swing gitu ya. Tuhan, aku tadi minta kesabaran. Why? Kenapa malah dibikin jadi makin sulit saya jadi sabar kan gitu ya. Iya, jadi apa sikap yang langsung nyatanya gitu. Misalnya nih gua pengen baik nih. Tapi ketika mau berbuat baik, terus ketemu nih dengan orang yang kita tahu nih, lu tuh tadi barusan ngomongin gua. Tindakan apa kan itu mukanya pasti agak beda. Kayaknya tuh jadi kayak apa sih istilahnya kayak munafik. Oke, baik Nes harus baik. Tapi sebenarnya cukup tahu aja ya gitu ya. Cukup tahu lah. Gue tahu tapi asal tahu aja kan gitu ya. Jadi gimana tuh sikap pertamanya? Yang menarik adalah gini, kita kerap kali sebagai manusia kita punya kecenderungan selalu berusaha beresin simptomnya ya. Tapi nggak coba cari tahu akarnya ini dari mana nih, kenapa gue kayak gini gitu. Ya kalau kita tadi ya jahat, kita kasar dan kita sombong dan lawannya semua, kita harus tarik akarnya ini berasal dari mana. Dari kenyataan bahwa ternyata gue pikirin hidup gue tentang gue gitu loh. Ya self-centeredness itu yang mesti segera disadari, sehingga kalau ada tahta di hati kita yang selama ini duduk tuh kita harus minggir. Benar. Biarkan Kristus yang bertahta di situ. Hanya dari situ baru nanti keluarannya jadi bagus. Karena gini kan, yang keluar dari mulut atau dari kehidupan kita berasal dari hati. Ya, the heart of the matter is the matter of the heart. Sumber masalahnya kerap kali itu hati kita. Nah itu yang mesti diberesin. Orang soalnya suka pengen beresinnya di luarnya. Benar. Gitu loh buahnya, padahal penyakit utamanya tuh nggak pernah diberesin. Akhirnya ntar balik lagi tuh modenya balik lagi, karena tadi jadi ada cuman kayak upaya keras untuk disiplin, untuk sabar, untuk apa. Ya lama-lama capek, akhirnya balik lagi ke mode bodo amat gitu, balik lagi. Lebih kan, jahat gitu. lagi. Iya, enggak. Yang kita mesti pertama, ketika kita sadar bahwa kita salah, kita harus bertobat nomor 1. Berikutnya menjadikan Kristus Tuhan dan Tuan atas hidup kita. Jadi menjadikan Dia fokus utama. Ini semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan. Dari sana baru bisa flows out. Kita punya karakter dan attitude yang natural gitu loh. Dan itu ya tadi ketika sadar kita salah, ya pilihan di Alkitab kan memang bertobat kan. Ya karena gak mungkin Tuhan yang salah, udah pasti kita yang salah kan. Kalau kita baca Alkitab udah pasti, ini gue yang ngaco nih, gue mesti bertobat. Nah gitu. Oh ternyata sekarang gue sadar hidup gue bukan tentang gue. Oke, berarti sekarang tentang Yesus. Oke, sekarang saya melakukan semuanya bukan buat saya lagi, tapi buat Tuhan. Gitu. Nah dari situ tuh akan secara natural tuh. Ya kelemah lembutan, kerendah hatian tuh muncul dari perubahan paradigma bahasa Alkitabnya. Ya perubahan paradigma itu kan si repentance ini, tobat ini kan ada 2 kata yang dipakai. Yang satu berbalik arah. Ya tadinya berarti salah arah tuh. Iya. Putar balik kan, putar balik. Sama satu lagi
perubahan sikap yang selalu dimulai dari perubahan cara berpikir, metanoia kan, perubahan paradigma. Iya. Nah paradigma itu mesti diberesin nih. Jadi kalau dengar kebenaran ini udah paradigmanya diubahkan jadi baru, putuskan untuk ngikutin paradigma yang baru itu. Karena cara pikir sekali lagi ya menentukan. Iya, benar. Perubahan hidup tuh ditentukan dari cara berpikir. Cara berpikir yang ngaco, ya mau dipaksain bener juga ujung-ujungnya balik ngaco lagi kan, dia pikir itu bener. Makanya bener apa yang temanku bilang gitu di salah satu khotbahnya, dia bilang orang ngaco itu, orang salah tuh perlunya kebenaran, bukan perlu motivasi. Makanya saya sampai hari ini memposisikan diri saya sebagai pemberita kebenaran, bukan sebagai motivator. Karena gini, orang salah itu nggak butuh motivasi, orang salah butuh kebenaran sehingga nggak salah lagi. Baru bisa dimotivasi untuk hidup dalam kebenaran. Nah kalau salah dikasih motivasi, dia jadi orang salah yang termotivasi kan gawat. Udah ngaco semangat lagi kan gitu kan, bahaya kan. Ya jadi makanya pentingnya perubahan paradigma dulu sehingga kebenaran ini kita terima dulu. Oke, dengan sikap mental betul berarti gue ngaco nih selama ini. Nah dari sana baru kita perbaiki sungguh-sungguh. Oke, berarti kalau ada tahta di hati saya yang kemarin yang duduk saya, sekarang mesti Kristus yang duduk. Berarti kalau dulu saya punya pandangan ini semua tentang saya, sekarang saya mesti ubah pandangan tuh jadi semua tentang Yesus. Nah dari situ baru mengalir tuh si kelemah lembutan dan kerendah hatian tuh secara natural. Itu sih dari aku. Kalau Agnes ambil poinnya juga tadi, kalau misalnya merubah paradigma tuh baca firman tadi. Pasti. Ya kan, karena yang berlawanan dengan kecenderungan dan duniawi dan daging kita tuh cuman firman Tuhan. Ya kan? Karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging kan. Benar. Jadi kalau bukan Tuhan, kalau cuma motivasi dunia atau filsafat dunia, ujung-ujungnya mirip daging kita. Gitu. Agak-agak mirip, jadi nyaman gitu. Cuman firman Tuhan doang yang bikin kita nggak nyaman karena kita dapati kita ngaco. Tuhan yang benar. Nah, pada akhirnya kebenaran yang memerdekakan kita. Benar. Jadi poin yang penting juga nih berarti untuk merubah sikap tuh ya baca firmannya yang banyak nih. Sungguh-sungguh ya. Istilahnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh baca sesering mungkin. Istilahnya bahasa dunia itu sampah masuk sampah keluar kan gitu. Kalau kita masukin sampah, keluarannya juga sampah. Iya. Tapi kalau yang kita masukin bagus, keluarannya pasti bagus. Ya kan, kalau selama ini kita masukin mungkin filsafat dunia atau pengajaran dunia ini, nilai-nilai dunia, dan perkeluarannya jadinya kayak sekarang kita jadi busuk gini kan. Sekarang saatnya kita masukin yang firman Tuhan yang baik dan kita berharap keluarannya pasti baik. Gitu. Wah, keren banget nih Sobat Yes ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan masuk, tetapi tetap Agnes sortir yang istilahnya yang unik sih sebenarnya juga. Ini ada pertanyaan gini nih Kak Kris. Karakter kita yang menentukan masa depan kita, itu kan tadi istilahnya judulnya. Nah, implementasinya seperti apa nih yang baik dan benar untuk pria dewasa umur 40 tahun ke atas? Nah, ini cenderung ini berbicara umur. Iya, ini kok kenapa ada sebutan umur ya? Saya sensing bicara umur tuh kayak masa depan tuh dia udah di masa depan gitu. Ngerti ya? Karena orang umur selalu berpikir udah gue udah 40 nih masa depan, masa depan dari 40 ya berarti selanjutnya 40 dan setelahnya. Jangan berpikir 40 tuh udah masa depan jadi udah telat nih gue. Enggak. Ya namanya masa depan ya pasti setelah umur kita. Jadi enggak ada patokan umur sih sebenarnya. Implementasi yang harus kita miliki sebenarnya dari sedini mungkin adalah mental untuk atau attitude belajar untuk hormat. Untuk being punya rasa hormat lah kepada orang lain. Gini, almarhum ayah saya ngajarin untuk menghormati khususnya yang lebih tua. Ya gini, aku lihat di lapangan karena gini, aku backgroundku kan sekuler ya. Aku nggak sekolah teologi, bahkan walaupun di pelayanan selama ini kan anak pendeta juga kan di gereja, tapi juga aku sempat kerja di sekuler juga 6 tahun ya. Dan aku dapati gini, bahkan lebih 8 tahunan lah, beda-beda tempat. Aku mendapati bahwa gini, skill, ya kepandaian, kecakapan dalam hal tertentu membawa kita ke satu titik. Ya, tapi kerelaan untuk attitude penuh hormat itu membawa kita ke level yang lebih jauh. Penghormatan itu membawa kita ke level yang lebih jauh. Dan aku berdoa biar kita tuh menyadari bahwa kesadaran kita untuk belajar menghormati itu semua orang ya, apapun profesinya, khususnya ya yang sederhana dulu deh, kalau dia lebih tua udah deh kita belajar hormat aja. Ayahku tuh mengajarkan tuh, almarhum selalu ngajarin gitu, bahkan dia tuh menghormati kayak tukang parkir gitu, dihormatin selama pokoknya udah pasti lebih tua tuh dihormatin. Kadang nggak lebih tua pun dihormatin, dia menghormati, belajar menghormati semua orang. Dan buat saya itu yang mesti dimiliki sebenarnya. Ya karena bisa jadi karena kita orangnya ramah, penuh hormat dan helpful gitu ya, penuh bisa menolong. Kita cenderung suka menolong dan bisa jadi kita dianggap bisa dipercaya gitu loh sama orang yang lain gitu. Dari kemudian mungkin udah umur dan segala macam nggak ada urusan. Buat saya
karakter atau nilai atau attitude yang baik ini selalu dicari. Ya contoh misalnya satu nilai yang dicari, kejujuran misalnya. Ya kejujuran kan langka. Ya makanya orang sampai di depan kantor KPK zaman dulu, kayak kan kerja di kantor dulu pas masih ngantor tuh seberangnya gedung KPK tuh ada dibikin spanduk segede gedung tuh tulisannya jujur itu hebat kan gitu. Padahal jujur itu biasa kan. Cuman saking jarang yang jujur jadi hebat gitu loh. Padahal nggak jujur itu yang nyebelin kan. Jadi jujur itu jadi hebat loh. Padahal sebenarnya normal jujur itu. Tapi akhirnya kita tahu oh ya udah. Nah yang sekali lagi yang agak langka tadi yang mesti dimiliki khususnya di usia yang udah lanjut tuh ya kerelaan untuk hormat. Kadang gini kalau udah di umur tinggi, kita punya cenderung untuk ngerendahin yang lebih muda kan. Kita nggak mau respect sama mereka. Padahal bisa jadi posisinya lebih tinggi dari kita. Ya kan? Kalau lagi umur tinggi gini kan pas kita tahu misalnya ngelamar kerjaan di perusahaan startup keterima nih di umur tinggi itu pas tahu bosnya masih ABG. Ngerti kan kita ngerendahin dia, kita nggak mau denger dia apa tahu apa lo anak kecil kan gitu. Akhirnya attitude jelek kita ke bawah karena kita udah umur. Jadi bahkan di umur tinggi pun ini mesti dikejar kerelaan, kesadaran untuk jadi orang yang terhormat. Gini, orang yang terhormat itu artinya orang yang penuh hormat. Itu yang saya pelajari. Dulu saya pikir orang terhormat itu orang yang dihormati orang lain. Ternyata orang terhormat adalah mereka yang punya nilai menghormati orang lain. Dan itu yang bikin mereka jadi dihormati juga sama orang lain. Kan gitu. Benar. Ya, dan itu sih buat jawaban dari pertanyaan yang cukup unik ini ya. Karena ada sebutan umur tadi. Tapi tadi ada catatan kecil di umur tinggi itu kita mesti rela untuk tunduk, mesti belajar hormat, respect sama yang mungkin lebih muda. Dan bisa jadi dari situlah breakthrough dalam hidup kita bisa terjadi. Jadi poin sikapnya berarti walaupun kita umur tua terus tiba-tiba ada leader kita atau pemimpin kita, bos kita tuh lebih muda tuh ya tetap harus itu berarti sikap itu yang harus kita ambil. Keren banget. Itu nyambung ke humility tadi ya, tahu diri. Ya dong kalau dia atasan kita walaupun dia masih muda tetap aja kita di bawah dia dong. Iya benar. Gitu kan. Cuma kan selalu orang berpikir gitu karena hormati orang yang lebih tua, karena lebih tua kita berasa superior. Enggak boleh. Yang lawannya itu kan adalah rendah hati tadi. Sedangkan kita mesti ngejar humility kan. Iya. Jadi nggak mandang umur ya istilahnya untuk ambil sikap yang seperti itu. Keren nih buat pertanyaan itu. Nah yang terakhir nih buat Kak Kris. Nah seperti ada pengalaman hidup Kak Kris yang di masa dulu nih misalnya kayak misalnya pernah dijewer karena budi bolos. Masa kegelapan. Nah kalau misalnya ada Sobat Jios nih di masa ini sedang dalam masa kedisiplinan. Lagi disiplin sama Tuhan. Disiplin sama orang tua kayak sama guru. Biasanya kan tuh pelajar tuh misalnya. Betul. Terus apa sih sikapnya kan biasanya mereka ngerasa gue tuh nggak salah gitu. Terus ya kayak contohnya tuh kayak dijewer tuh yang kayak pengalamannya Kak Kris. Kok cuman gue yang dijewer semua tuh enak kan ramean gitu. Nah sekarang buat Sobat Dios yang lagi dalam masa disiplin, sikap apa yang harus diambil buat setiap Sobat Dios? Sikap sini buat aku kalau lagi disiplin sama Tuhan, lagi ngalamin prosesnya Tuhan dalam hidup, kita mesti tetap kita mesti tetap belajar percaya. Percaya bahwa ini buat kebaikan kita. Ya kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi yang mengasihi dan terpanggil sesuai rencana. Jadi gini, kalau Tuhan disiplin kita, berarti kita sebenarnya terpanggil dalam rencananya. Makanya dia nggak pengen kita nih keluar jalur. Di disiplin itu kan dibalikin ke jalur, back on track. Nah jadi kalau lagi disiplin jangan kecil hati. Artinya kita lagi disayang sebenarnya. Nih kalau didiemin, nah itu mesti sedih tuh. Kok gue udah diemin aja nih? Apa jangan-jangan gue bukan anaknya nih? Kok gak dicariin kan gitu? Idenya tuh gitu loh. Jadi kalau didomelin, didisiplin justru harus senang, harus bersyukur. Nah itu yang mesti diingetin ke diri kita. Karena pas lagi disiplin pasti rasanya gak enak. Pasti itu ya kan? Diomelin, ditegur, dihajar gitu ya. Sampai level tertentu tuh gak enak. Tapi kita mesti ingat bahwa gini, ajaran dan hajaran, nasihat dan disiplin itu berasal dari hati yang sama, hati yang terlalu sayang. Gitu. Jadi kalau kita sadar kita disayang, kita bisa lebih kuat mengalami semua itu. Akhirnya kita tahu ini pasti mendatangkan kebaikan nih buat saya. Dia pasti gini nih karena dia sayang banget sama saya. Dia nggak pengen saya berantakan, makanya dia atur saya, dia disiplin saya sehingga saya nanti nggak kurang ajar. Kan gitu. Jadi nggak perlu dihajar sama orang lain kan gitu. Jadi itu idenya sih, kita mengingatkan diri kita bahwa kita terlalu disayang. Ya baik ajaran, nasihat dan hajaran disiplin tadi berasal dari hati yang sama. Hati yang terlalu sayang, dan ingatkan diri kita juga bahwa kita nih dipegang oleh tangan yang ngedisiplin kita adalah tangan yang sama yang menggandeng kita. Tangan sama yang melindungi kita. Gitu. Tangan yang menghajar kita tuh tangan yang sama. Jadi kita mesti mengingat bahwa hidup kita tuh di tangan Tuhan. Pribadi terkuat di alam semesta yang mengatur hidup kita, mengatur rezeki kita, mengatur dalam tanda kutip sampai level tertentu nasib kita kan gitu. Nasib kekal bahkan. Jadi kita di tangan yang benar gitu. Jadi
selama lagi disiplin kita jadi nggak kabur-kaburan. Kadang harus Ya, kayak gitu kan. benar. Disiplin kabur, disiplin kabur. Iya, Ini kalau lagi disiplin terus kabur, kapan disiplinnya? iya, Kapan benar. beresnya gitu loh. Dikit-dikit kabur tuh kayak lagi di-download terus di-cancel, di-download terus di-cancel. Kan nggak jadi jahat, nggak nyampe-nyampe tuh kan. Iya, benar. Nggak download filenya. Nah sama. Di dalam proses biar kita nggak lari itu kita mesti ingat ini nih buat kebaikan kita. Dan dia sang maha baik itu di pihak kita. Gitu. Benar-benar. Tuh Ya. keren banget Sobat Dios. Jadi bagi Sobat Dios nih yang sekarang merasa disiplin tuh memang gak enak gitu ya. Tapi ingat tuh tadi yang kata Kak Kris katakan, pikiran itu bahwa kita tuh lagi disayang gitu loh. Betul, Kita lagi, lindungi. jadi kita lagi dibentuk. Oke Ya. Sobat Dios ya, nggak terasa banget nih udah mau selesai obrolan kita pada pagi hari ini. Yang pastinya sih Agnes percaya setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terima kasih. Tidak semuanya bisa dijawab karena waktunya, tetapi biarlah semuanya sih udah mencakup sih kalau Agnes lihat dengan penjelasan. Gitu. Nah, Ya. akhir kata dari Pastor Christopher, apa yang ingin disampaikan bagi Sobat Dios seluruh Indonesia bahkan di luar negeri? Silakan. Iya, jangan kegiring sama dunia kalau saya bilang ya. Karena dunia ini selalu memaksa kita untuk masuk di perlombaan mereka, untuk mengejar yang Tuhan gak suruh kejar. Ya, aku tutup dengan Kolose. Ini di luar catatan nih, mendadak aja nih, tapi gak ada masalah. Ya, 1 Timotius 6. Ya, sebentar ya. Ya, 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, but you O men and women of God, jauhilah semuanya itu. Ya, semua yang dunia lagi push kita untuk masuk di dalamnya, push kita untuk ikut berlomba di dalamnya, enggak, jauhi semua itu. Kita kejar yang Tuhan suruh kejar. Ada berapa hal? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, beda pertandingan beda hadiah. Jadi jangan mau diseret sama dunia dalam pertandingannya. Enggak, kita enggak perlu berlomba di situ. Kita harus berlomba dalam pertandingan iman yang benar dan kejar yang tadi, yang Tuhan suruh kejar, yang sangat berlawanan sama dunia ini tapi enggak ada problem. Ya, kita kejar yang Tuhan suruh kejar, dan niscaya semua yang baik, semua yang hebat, semua yang besar yang Tuhan rindu percayakan kepada kita akan mulai dipercayakan karena kita mulai bisa dipercaya. Itu sih pesan dari aku paling berkaitan dengan attitude sama karakter tadi. Ya. Wah, keren banget nih Sobat Dios ya. Jadi buat Sobat Dios semuanya, tadi ayatnya berarti istilahnya nih ayat emas nih. Kalau yang terakhir tuh biasanya yang keren-keren. 1 Timotius 6 Ya, ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Ya. Jadi bisa dicatat sama Sobat Dios untuk supaya kita juga punya attitude atau apa sih yang kita kejar di dalam dunia ini. Oke, terima kasih banget nih Sama-sama. buat Pastor Christopher Tapiheru yang mau hadir kembali di Dios Radio Thanks for pada pagi having hari me. ini. Terima kasih juga buat buat Sobat Dios semuanya yang udah dengerin kita pagi hari ini. Biarlah apa yang disampaikan, apa yang kita dengar hari ini, seperti motonya Dios Radio, menjadi inspirasi bagi Sobat Dios semuanya. Buat Pastor, selamat melanjutkan pelayanannya. Thank you. Tuhan pakai semakin luar biasa. Oke. Oke, kalau Thank you gitu so much. Sobat Dios semuanya, terima kasih. Di sini ada Agnes dan Christopher Tapiheru signing out. kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan bye. Bye-bye.